Secara dasar, perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi melalui kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional sangatlah penting bagi setiap negara karena setiap hubungan internasional diresmikan melalui sebuah perjanjian. Perjanjian internasional dibuat melalui tahapan-tahapan tertentu yang dapat bervariasi menurut masing-masing ahli dan badan-badan yang bersangkutan. Pada video kami ini, kami akan mensimulasikan tahapan perjanjian internasional menurut Mokhtar Kussumadja. Selamat pagi Pak Presiden. Saya ingin memberikan informasi mengenai pembangunan baru dari sini Maret antara Indonesia dan Malaysia. Oh, silakan. Jadi menurut laporan yang saya terima, pemerintah Malaysia telah menyatakan keinginan mereka untuk melakukan perundingan untuk mengulas masalah tentang kontak anggota Indonesia Malaysia dengan menyelesaikan sengketa berat serta sengketa-sengketa lainnya yang berhubungan dengan batas wilayah Malaysia. Ini adalah berita yang signifikan. Ya, mari kita segera mengambil keputusan untuk mempersiapkan diri dan tolong hubungi departemen yang terkait dan bentuklah suatu tim perundingan. Dan saya ingin mereka segera menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perundingan. Baik Pak, akan segera saya koordinasikan ini. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dari Duta Besar Negara Indonesia dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran negara Malaysia untuk membahas sengketa Blok Ambalat. Selamat pagi juga, kami juga menghargai kesempatan ini untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kalau begitu, marilah kita mulai. Kami mempersilahkan pihak Indonesia untuk memberi argumennya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk memulai perundingan ini, kami ingin menegaskan bahwa Blok Ambalat adalah bagian yang tak terpisahkan dari landas kontinen Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kami mengerti bahwa blok tersebut didasarkan pada prinsip hukum internasional. Namun, apakah Anda dapat memberikan informasi tentang bukti-bukti sejarah dan ilmiah yang menegaskan klaim Indonesia atas wilayah tersebut? Tentu saja bukti-bukti sejarah dan ilmiah yang kuat telah memperkaya klaim kami atas Blok Ambalat. Sejarah panjang hubungan wilayah tersebut dengan Indonesia ditambah dengan penelitian ilmiah yang mendalam tentang geologi dan sumber daya alam di wilayah tersebut semakin menguatkan klaim kami atas wilayah tersebut. Namun, kami memiliki klaim atas wilayah yang sama berdasarkan sejarah dan penggunaan yang berkelanjutan oleh masyarakat Malaysia. Kami tidak bisa mengabaikan hak-hak tradisional dan keberadaan komunitas lokal di wilayah tersebut. Baik, kami memahami klaim tersebut. Namun, kami sebagai negara berdaulat, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi wilayahnya. Dan kami siap mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk kedua pihak. Kami setuju bahwa penyelesaian harus adil dan berdasarkan bukti dan kuat. Namun, kami juga harus memperhatikan kepentingan rakyat kami yang menggunakan wilayah tersebut. Kita harus mencari solusi yang menguntungkan dan menghormati hak-hak penduduk kedua belah pihak. Kami akan menjajah proposal tersebut dengan cermat, namun kami juga akan memiliki beberapa pertimbangan yang perlu kami sampaikan. Dengan demikian, kami mengajukan proposal untuk melanjutkan perundingan dengan semangat saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua negara. Kami setuju. Meskipun masih ada perbedaan pendapat, kami sepakat untuk terus mencari titik temu yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Saya yakin dengan semangat kerjasama, kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kami dengan senang hati menyampaikan bahwa kami telah menyelesaikan kesepakatan tentang penetapan tapal batas landas wilayah antar Malaysia. Kami berharap bahwa ini akan menjadi langkah yang penting untuk perdamaian dan juga kerjasama yang lebih baik antar negara. Kami setuju. Penetapan tapal batas ini merupakan hasil dari
dan saling menguntungkan antara Malaysia dan Indonesia. Kami berharap hubungan antara kedua belah pihak ini akan semakin erat dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasamanya dalam dengan saya sekitar ini. Kami harap bahwa masa depan kedua negara akan menjadi lebih baik setelah kesepakatan ini. Terima kasih juga kepada pihak Indonesia. Mari kita jadikan kesepakatan kerjasama ini sebagai landasan untuk hubungan yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia, dengan ini saya menemukan bahwa kesepakatan tentang penetapan batas landas kontingen dengan Malaysia telah disepakati dan akan kami ajukan untuk pengesahan di hadapan dewan ini. Baiklah kalau begitu, kami akan bersedia untuk mendengarkan pengumuman dan apa yang akan disampaikan pada kali ini. Silakan Bapak Menteri mengambil. Kesepakatan ini bukan hanya tentang kedua wilayah, tetapi juga tentang perdamaian, kerjasama, dan kesejahteraan. Kedua negara, bukti-bukti yang telah kami sampaikan menegaskan klaim Indonesia atas blok Ambalat secara sah dan ilmiah. Kami memahami pentingnya kesepakatan ini bagi kedua negara. Apakah Anda memiliki dokumen resmi dan bukti-bukti yang dapat kami tinjau untuk persetujuan terakhir? Tentu, kami telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan siap untuk memberikannya kepada Anda segera setelah pengumuman ini selesai. Dalam hal tersebut, kami dengan sepenuh hati memberikan persetujuan untuk pengesahan kesepakatan ini. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa manfaat bagi kedua negara dan hubungan bilateral antar Indonesia dan Malaysia. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari ini. Kami yakin bahwa dengan kerjasama dan kepercayaan kita dapat mencapai kemajuan lebih baik bagi kedua negara. Tahap perundingan dalam proses perjanjian internasional adalah tahap awal di mana para pihak yang terlibat dalam negosiasi akan berusaha mencapai kesepakatan mengenai isi dan syarat-syarat perjanjian. Tahap ini melibatkan diskusi, tawar-menawar, serta kompromi antara negara-negara atau entitas yang terlibat dalam perjanjian untuk merumuskan teks final perjanjian. Proses perundingan ini dapat melibatkan pertemuan langsung antara perwakilan negara-negara yang terlibat, pembicaraan di konferensi internasional, atau bahkan negosiasi melalui saluran diplomatik. Penandatanganan. Teks penandatanganan dalam proses perjanjian internasional adalah tahap di mana para perwakilan negara-negara yang terlibat secara resmi menandatangani teks perjanjian yang telah disepakati selama teks perundingan. Penandatanganan perjanjian menandai langkah penting menuju kesepakatan final. Tahap penandatanganan juga menandai penunjukan kemajuan dalam upaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tahap pengesahan. Tahap pengesahan dalam proses perjanjian internasional adalah langkah di mana negara-negara yang terlibat secara resmi menyetujui perjanjian tersebut, biasanya melalui proses formal di tingkat nasional. Proses pengesahan ini merupakan langkah penting dalam mengubah perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum domestik suatu negara. Tahap pengesahan mendatangkan bahwa negara bersedia untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam hukum domestik mereka.